Ini dia sedikit lagi. Dan MVP by Minion. Penghormatan untuk Minion. Di dalam game kedua, EVOS memenangkan derby klasik mereka. Mereka memanfaatkan semua source yang ada. Bermain support, bermain Minion, memainkan semua turtle dan juga Lord yang sanggup mereka bawakan. Hal sekecil yang membuat mungkin kayak, wah kenapa nih Albert maju lagi? Iya. Ternyata ada something yang dia lakukan dan itu Minion yang akan menyelesaikan tugasnya. Benar ini juga udah jaga posisi sebenarnya tadi ya. Kemenangan pertama di ML Indonesia Season 18 dan Derby Classic di tangan EVOS. Wow, menorehkan kemenangan langsung di match perdana. Langsung aja nggak sih? Welcome Drianwe. Halo, Panggilnya Drianwe nih. ya panggilnya Adrian W. Oke, Drianwe panggung pertamamu MPL langsung bisa 2-0 Drian. Seperti apa rasanya selancar itu dengan debutmu? Rasanya sih happy banget lah bisa menang lawan tim rival kita. Di Derby Classic kamu nggak ada tekanan, nggak ada kepikiran, nggak ada pressure. Apa yang kamu paling pikirkan nih untuk Derby Classic pertamamu? No pressure sih, paling main-main aja. Jadi main-main doang, jadi nggak mikirin apa-apa. Oh wow, jadi sama sekali nggak ada ngerasa pressure sama sekali gitu? Kayak biasa aja sih. Main lepas aja Iya, ya? main lepas, betul. Oke, cuman kalau misalnya dari Drianwe sendiri nih, Hmm. susah nggak sih adaptasi sama teman-teman yang lain? Sebenarnya ya untuk awal-awal ada struggle-nya dikit, cuman bisa adaptasi lah syukurnya. Waktunya sangat cepat karena bisa dibilang ada yang baru nggak cuma Drianwe. Wajah lama, baju baru. Moeza, Halo Bude. coba kita kepengen denger nggak sih Moeza ngeror dulu. Roar. Moeza itu kurang semangat kayaknya. Boleh diulang kembali mungkin? Udah semangat itu. Udah bersyukur udah menang. Udah bersyukur menang. Ya dengan 2-0-mu tadi menjadi laga pembuka. Langsung Derby Classic. Ini kan Derby Classic pertama Moeza. Apa rasanya Derby Classic Moeza? Seru lah, maksudnya adrenalinnya seru di stage-nya. Cuman kalau buat kayak pressure-nya nggak ada sih, soalnya ya kita udah percaya sama tim kita aja. Memang tim yang begitu luar biasa. Karena tadi ada momen yang dar-dar banget Sabila. Game kedua. Betul. Siapa sangka MVP-nya siapa game kedua? Minion, Minion. Yuk kita lihat MVP di game kedua yuk. betul. Kita lihat bareng-bareng. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Gerobak, MVP gerobak. Nah, ini. Nih ada namanya nggak, kalian namain nggak sekarang gerobaknya? Boleh kita minta namain ya nanti ya. Gimana Moeza Apa? tentang momen ini? Oh ngeliat momen ini, ya udah cuma kayak bisa keren, lamain aja udah gitu. Bisa ngen, aman aja udah katanya Bude. Oke, tapi kalau ngelihat momen ini kan epic banget loh. Kalian tuh lagi battle di area Lord, lagi di tengah-tengah river. Ya. Terus tiba-tiba Minion, emang kalian nggak sih kalau itu Minion lagi jalan atau memang hoki nih bisa? Nggak, dari sebelum udah nggak. Kita Oh. kan ya udah expect juga maksudnya. Dia kan udah lagi susah wave gitu kan. Gimana cara kalian ngebait RRQ biar ngelupain tuh ada Minion yang lagi jalan? Ya emang udah mereka desperate aja sih mau nggak mau harus gambling lot gitu kayaknya. Dipaksa gitu untuk gambling Lord. Betul, dan terbukti ya memang Bude di sana kita lihat juga dari RRQ sendiri mungkin lagi fokus tadi war-nya sampai akhirnya kecolongan untuk di game yang kedua. Tapi Erlan, apa Hai, responnya Erlan. tuh tadi ya? Erlan, Yes. yes tuh langsung dengan lantangnya. Gimana Erlan responnya tentang game yang kedua? Ulang? Responnya tentang game yang kedua gimana Erlan? Aslinya nggak kaget sih, Kenapa nggak kagetnya kenapa? soalnya emang kita udah setup. Oh, emang udah di setup seperti itu berarti. Jadi emang udah gak kaget lagi, udah biasa aja kalau dari Erlan Bude. Gak ke defense gitu? Iya, Ya kan mereka Ya. gak sempat ke defense gitu ya? heeh. Gimana tuh, apa yang kalian plan sih, komunikasi kalian gimana bisa membuat game kedua tuh nge-end-nya Minion yang jadi MVP? Kayaknya mereka udah pasti kain Minion deh. Koms kita begitu. Gitu udah yakin Iya. banget. Tapi
pada saat itu nih, karena kan pada saat war tadi kita ngelihat ada 2 player dari teman-teman EVOS juga tumbang gitu. Nah komunikasinya gimana sih dari teman-teman EVOS? Karena kan tadi kalau misalnya kita ngeliat dari Mueza bilang kalau misalnya yes kita udah tahu kalau minion tuh udah jalan gitu. Nah komunikasi kalian pada saat itu kayak gimana Erlan? Aslinya Randy yang bisa jawab sih itu. Oh boleh, boleh. Welcome back Randy, halo. Hai. Hai, datang-datang langsung menang 2-0. Oh. Gimana, Randy? Digendong diktator Erlan. Diktator Erlan. Oke, tapi dari Randy sendiri nih ya, datang kembali ke MPL melawan tim RRQ yang kita tahu komposisinya banyak yang comeback-comeback. Tadi Erlan juga melawan Arthur di gold lane. Tadi Erlan ada ini nggak di in-game gitu, shock ngelawan Arthur sekarang. Susujin dulu jungler, sekarang ada Arthur di gold lane. Enggak sih aslinya. Udah ngomong juga. Lalu gimana? Jadi ya udah. Gak gimana-gimana sih Budi. Melawan Susujin di gold lane. Easy, medium, hard. Masih awal-awal dia, kan baru ganti role. Jadi easy. Oh wow. Masih awal-awal jadi easy ya. Kita lihat nanti gimana kalau misalnya udah di pertengahan. Tapi dari Albert. Albert, gimana Bert ngelihat roster baru dari tim RRQ sendiri? Ya mungkin masih butuh banyak adaptasi aja sih. Soalnya kan ada yang pindah role, ada yang baru dari Filipina juga kan. Terus ya mungkin mereka masih kurang adaptasi lebih aja sih. Walaupun tadi gamenya benar-benar luar biasa banget matchnya, tapi dari Albert sendiri berhadapan dengan seorang Demon Kite. Gimana? Apa ada preparation khusus mungkin atau gimana Bert? Preparation khusus nggak ada sih, cuman percaya diri sama percaya sama teammate aja. Rival lamamu kan Demon Kite? Zaman MSC. Iya, dulu. Dan sekarang melawan dia di MPL Indonesia, di panggung ini, kayaknya Albert nggak kasih ampun. Nggak ngasih turtle sama sekali, nggak ngasih lord sama sekali. Apa plan kalian nih untuk memenangkan match ini? Untuk Demon Kite mungkin khususnya? Oke aja mungkin ya. Bisa dapat dari juara dunia. Mungkin dia masih belum panas mungkin. Butuh dipanasin. Butuh dipanasin karena sudah keluar juga kata-kata Mungkin hoki aja Bude, mungkin belum panas. Mungkin habis Bude. dari match ini dia baru panas. Oh, jadi maksud Albert ini bisa dibilang adalah match pemanasan dari tim RRQ gitu? Mungkin ya kita nggak tahu juga. Tapi dari keadaan EVOS, mungkin Randy yang bakal kasih tahu ya. Keadaan EVOS nih season 18 kayak gimana sih Randy? Kamu kan udah hadir kembali juga. Keadaan EVOS bagaimana nih? Udah panas, udah ready, udah bagaimana? Kalau dari keadaan EVOS? Keadaannya ya mungkin ya bagus saja, adem ayem. Ya yang penting nurut sama diktator Erlan aja sih. Oke. Enggak sih, kata dia udah isbak gara-gara ada gua. Oh, udah isbak karena EVOS ada gimana? Randy. Ada sound effect-nya nggak buat EVOS? Coba. EVOS is? Bak. Oh, boleh lebih semangat lagi kali Erlan. EVOS is? Back. Oke, EVOS is back. Ini dia pemenang dari match kita hari ini di match pertama. EVOS Flames, marilah kita sambut. Ini dia EVOS